Kelompok 1. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Halo guys, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Azka Brilyansyah dan teman saya Ahmad Muharrem Jidan Wahono. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Apa itu perlindungan hukum? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Sementara menurut Simanjuntak, perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum dapat diwujudkan dengan hal-hal apa saja ya? Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Selanjutnya, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung kepada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah hukumnya. Undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Faktor yang kedua yaitu faktor penegak hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing. Faktor yang ketiga yaitu faktor masyarakat. Warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran. Faktor yang keempat yaitu sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Faktor yang terakhir yaitu faktor kebudayaan, hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia. Peran Kepolisian Republik Indonesia yang pertama yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Peran yang kedua yaitu melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Peran yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Peran yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Peran yang kelima yaitu melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Peran yang keenam yaitu memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Peran yang ketujuh yaitu mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara. Peran yang terakhir yaitu mengadakan penghentian penyidikan. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.
Apa saja tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia? Bidang pidana yang pertama ada melakukan penuntutan, yang kedua ada melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, yang ketiga ada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, yang keempat ada melakukan penyelidikan terhadap tindakan pidana, yang kelima ada melengkapi berkas perkara tertentu. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, yang pertama ada peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang kedua ada pengamanan kebijakan penegakan hukum, yang ketiga ada pengawasan peredaran barang cetakan, yang keempat ada pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, yang kelima ada pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, yang keenam ada penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Selanjutnya ada peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Peran advokat dalam penegakan hukum. Apa itu advokat? Orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hak-hak advokat. Yang pertama, advokat bebas mengeluarkan pendapat. Yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Yang keempat, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya. Yang kelima, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien. Yang keenam, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya. Yang kelima, ada peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ada tugas-tugas KPK. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya, ada dinamika pelanggaran hukum. Pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Selanjutnya, pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu A. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. B. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menggelar operasi tilang bagi pelanggar lalu lintas. Mulai hari ini, Ditlantas Polda Metro Jaya akan kembali menindak para pelanggar aturan dan rambu lalu lintas di beberapa titik kawasan yang sudah disiagakan. Untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan, kita akan terhubung dengan reporter Ruth Dio. Ruth Dio, bagaimana Ruth pelaksanaan operasi patuh oleh Polda Metro Jaya yang kembali dimulai hari ini? Ya, selamat pagi Sarah dan juga pemirsa. Memang betul bahwa operasi patuh 2020 oleh Ditlantas Polda Metro Jaya kembali berlangsung hari ini dan juga penindakan tilang manual ataupun tilang elektronik sudah mulai berjalan hari ini karena memang pada saat masa pembatasan sosial berskala besar ini penindakan tilang bagi para pelanggar yang melanggar lalu lintas seperti menerobos lalu lintas, tidak menggunakan helm dan memakai jalur busway ini
tidak diberlakukan. Namun memang per hari ini, tanggal 20 Juli 2020, penindakan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya dan semua petugas kepolisian ini mulai menindak para pengendara, baik itu pengendara roda 2 ataupun roda 4 yang melanggar aturan lalu lintas. Terkait hal ini memang di lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di kawasan Jalan Hasyim Asyari, tepatnya yang berlokasi di Jakarta Pusat dekat dengan jalur busway ini memang sudah mulai berjalan proses pemeriksaan bagi kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di jalan ini. Dan sebelumnya tadi pihak kepolisian dari Ditlantas Polda Metro Jaya juga sudah melakukan pemeriksaan dan juga penindakan penilangan yang ada di sekitar lokasi Jakarta Selatan, tepatnya di jalur halte Pasar Rumput Jakarta Selatan antara lalu lintas ataupun jalur dari Manggarai menuju ke Sudirman. Tadi kami juga sempat berbincang dengan Kasigar Polda Metro Jaya yang bertugas di lokasi. Memang per hari ini sudah banyak menindak beberapa pelanggar yang melintas tadi di Jalan Pasar Rumput. Sebanyak ada 150 pelanggar yang melanggar aturan lalu lintas, yaitu seperti mereka tidak mematuhi aturan lalu lintas dan juga nekat untuk melintas di jalur busway yang ada di kawasan Pasar Rumput. Seperti yang bisa dilihat bahwa memang saat ini polisi masih terus melakukan operasi penindakan tilang manual di kawasan Hasyim Asyari. Dan untuk penindakan apa saja yang sebetulnya ditindak oleh pihak kepolisian ini, ada 15 pelanggar ataupun yang bisa ditindak oleh pihak kepolisian, seperti misalnya mereka menggunakan trotoar sebagai jalur lalu lintasnya, kemudian mengemudikan kendaraan bermotor secara melawan arus, dan kemudian mengemudikan kendaraannya di dalam jalur busway, dan mengemudikan kendaraan bermotor di melintasi bahu jalan, dan juga melintas kendaraan bermotor di jalan layang dan juga non-tol. Untuk itu pihak kepolisian nanti sekitar siang ataupun sore juga masih terus melakukan tindakan seperti yang bisa dilihat di layar kaca Anda, bahwa masih memang ada beberapa pengendara yang nekat untuk melintas dan tidak mengindahkan aturan tilang dari pihak kepolisian. Sarah, kembali ke Anda di studio. Ya Ruth, untuk tindakan tegas apa saja yang diberlakukan oleh kepolisian terkait pelanggaran? Ya, memang Sarah, terkait penindakan tegas yang dilakukan oleh pihak kepolisian memang sudah mulai berjalan seperti biasanya. Jadi kita sudah melihat bahwa memang kendaraan yang dinilai melanggar aturan lalu lintas ini langsung diberhentikan oleh pihak kepolisian. Kemudian mereka diminta untuk memeriksa seperti surat STNK dan juga SIM apakah masih berlanjut sesuai ataupun tidak melewati batas dari SIM atau STNK tersebut. Kemudian jika memang mereka dinilai oleh pihak kepolisian lalu lintas ini melanggar aturan lalu lintas, maka langsung dikenakan surat tilang dan proses selanjutnya akan menjalani sidang. Sekian Sarah dari lokasi. Balik Anda di studio. Baik, terima kasih Ruth atas laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.